Maka hari ini kami kembali bertamu ke DPR. Kami paham bahwa DPR adalah lembaga pengawas. Kami meminta kepada DPR agar kiranya mau menyurat kepada lembaga eksekutif Bapak Ibu sekalian untuk kiranya dapat mempercepat pemberhentian kepala desa. Karena jujur kami rakyat, kami masyarakat sudah tidak mau lagi dipimpin oleh ayahanda yang memiliki sifat cabul Bapak Ibu sekalian, melakukan sifat asusila Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami tidak mau berlama-lama. Saya tanyakan, apakah ketua DPR ada? Ya, ketua DPR ada atau enggak? Ya, saya tanyakan kepada masa aksi. Kalau ketua DPR tidak mau keluar, mau kita masuk ke dalam susul? Mau? Ya, saya minta satu langkah ke depan masa aksi. Satu langkah ke depan, satu langkah ke depan. Ya, ingat, suara kebenaran hanya datang dari sound system ini ya. Jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mau merusak aksi kita Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengundang kepada Ketua DPRD Kabupaten Bua Lemo Bapak Ibu sekalian untuk kiranya datang berhadapan langsung dengan kita. Mari kita diskusi Bapak Ibu sekalian. Lagi dan lagi kami mengundang Bapak Ibu sekalian. Kami datang dengan damai Bapak Ibu sekalian. Tetapi apabila tidak diindahkan tuntutan kita hari ini, maka jangan kendara Bapak Ibu sekalian. Nyawa pun akan kami korbankan di kantor DPR ini Bapak Ibu sekalian. Kami membawa aspirasi rakyat, kami membawa kebenaran Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian anggota dewan, Ketua DPRD Kabupaten Bua Lemo tidak mau bertemu dengan kami Bapak Ibu sekalian, beginilah, jangan pada saat momen politik saja para anggota dewan mau turun berhadapan dengan kami rakyat, tetapi begitu ada masalah seperti saat ini, mereka jauh, mereka tidak mau berhadapan dengan kita. Iya, saya perintahkan masa aksi. Satu langkah ke depan, jalan sekarang. Satu langkah ke depan. Ya, sekali lagi kami memperingatkan kepada anggota dewan agar kiranya cepat datang bertemu dengan kami, karena kami sudah tidak mau lama-lama di sini Bapak Ibu sekalian. Iya, masa aksi. 3 langkah ke depan masa aksi. Jangan takut. Gedung ini dibangun dari uang-uang rakyat Bapak Ibu sekalian. Gedung ini dibangun dari uang-uang kita. Kita hanya bertamu di kantor kita Bapak Ibu sekalian. Dan saya minta oknum-oknum polisi Pamung Praja jangan sampai ada yang memicu masa aksi ya. Nah, kami datang dengan damai. Untuk jelaskan kami datang dengan damai. Kami hanya membawa aspirasi. Kami tidak bawa pisau. Kami juga tidak bawa pentungan apa dan lain sebagainya. Kami hanya datang membawa sound system pengeras suara, membawa aspirasi untuk kami suarakan kepada para wakil rakyat kita Bapak Ibu sekalian. Ya, saya perintahkan masa aksi 1 langkah ke depan jalan. Saya ingatkan, jangan sampai ada yang menyinggung masa aksi ya. Sebab apabila kami sudah terluka Bapak Ibu sekalian, kami ikhlas. Walillahi ta'ala kami ikhlas Bapak Ibu sekalian. Apabila nyawa kami ditumpahkan di tempat ini Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tanyakan sekali lagi. 1 langkah ke depan jalan. Iya, kalau tidak lagi dan lagi kami sampaikan kepada hari ini, kepada seluruh pasang mata yang melihat aksi kami pada saat ini teman-temanku sekalian. Kami tekankan sekali lagi, kami datang ke sini bukan ajak bertinju pihak Satpol PP dan pihak-pihak lainnya teman-temanku sekalian. Kami datang ke sini ingin bertamu kepada anggota-anggota DPR Kabupaten Bua Lemo teman-temanku sekalian. Yang hari ini kami menyadari secara kajian yuridis empiris oleh pihak kepolisian sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh oknum pemimpin desa teman-temanku sekalian.
Artinya apa? Secara kajian hukum sudah memutuskan, pihak kepolisian memutuskan menetapkan tersangka oknum kepala desa telah melakukan perzinahan dengan sekretaris desa, teman-temanku sekalian. Oleh karena itu, kami hanya meminta untuk pihak anggota DPR membuat surat kepada eksekutif bagaimana kemudian mempercepat serta menegaskan untuk memberhentikan oknum kepala desa, teman-temanku sekalian. Itu adalah tujuan kami pada saat ini. Jangan seolah-olah anggota DPR yang ada di dalam ruangan hanya pura-pura tuli, pura-pura buta terhadap sound system yang ada di depan gedung DPRD Kabupaten Bualemo, teman-temanku sekalian. Saya tekankan sekali lagi, tugas dan fungsi anggota DPR adalah lembaga legislasi, lembaga budgeting, dan lain sebagainya, teman-temanku sekalian. Oleh karena itu, saya tekankan kepada anggota DPR untuk bagaimana kemudian menyurati eksekutif agar dipercepat pencopotan oknum kepala desa yang ada di desa di Loato, teman-temanku sekalian, yang sebagaimana mestinya menyalahgunakan kekuasaan yang seharusnya kita ketahui menjadi teladan bagi masyarakat, menjadi contoh bagi masyarakat, tapi memanfaatkan masyarakat, teman-temanku sekalian. Oleh karena itu, kami kalau anggota DPRD mempunyai hati nurani agar kiranya dapat keluar dari pintu yang megah gedung DPRD, teman-temanku sekalian. Jangan sampai kami dibuat konflik dengan anggota Satpol PP, teman-temanku sekalian. Karena kami juga paham tugas dan fungsi anggota Satpol PP, yaitu mengamankan, bukan mengamankan anggota DPR, melainkan mengamankan ketika terjadi masalah. Itu poinnya, teman-temanku sekalian. Jadi saya tekankan kepada anggota Satpol PP, kami datang bukan cari masalah. Yang kalian amankan kenapa Tuhan kami. Tolong perwakilan Satpol PP diutus untuk keluar anggota DPRD. Jangan sampai, saya katakan lagi, anggota Satpol PP tidak memahami mandat Undang-Undang Reformasi, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, yaitu menyampaikan aspirasi di depan umum itu adalah hak prerogatifnya masyarakat, teman-temanku sekalian. Sekali lagi saya tekankan, jangan hanya mengamankan masa aksi pada saat ini, melainkan amankan anggota DPR, tarik keluar kemari. Saya uji loyalitas dan profesionalnya anggota Satpol PP di sini. Jangan profesionalnya hanya menindak ketegasan masa aksi, sementara tidak profesional dengan tujuan kita pada saat ini, yaitu ingin audiensi dengan anggota DPRD. Inilah maksud saya kepada teman-teman sekalian. Jangan mendiamkan kejahatan, teman-temanku sekalian. Kita memang jumlah masa aksi sedikit, tapi kita bukanlah orang yang jahat hanya mendiamkan suatu kejahatan. Sekali lagi saya tekankan kepada anggota Satpol PP untuk tarik anggota DPR keluar gedung pada saat ini. Jangan hanya memakari masa aksi pada saat ini. Kalau kalian paham tugas dan fungsi Satpol PP, yaitu mengamankan ketika terjadi masalah. Kami tidak datang cari masalah. Kami tidak bawa pisau, tidak bawa pentungan, tidak bawa pistol, teman-temanku sekalian. Hanya membawa baliho, kertas, dan lain sebagainya, dan mic sound system pada saat ini. Jadi, kalau kami disangkakan akan cari masalah, maka saya pikir itu keliru, teman-temanku sekalian. Sekali lagi, tolong hargai aspirasi kami pada saat ini. Kalau anggota DPRD tidak memahami Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, maka harus dipertanyakan tugas dan fungsi anggota DPR, yaitu selaku pembuat undang-undang. Mereka sendiri yang membuat undang-undang, teman-temanku sekalian, tapi tidak memahami dengan konteks redaksi Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, teman-temanku sekalian. Untuk itu, secara representatif, wakil-wakil rakyat dari dapil-dapil kecamatan yang hari ini sedang menduduki gedung yang megah pada saat ini, agar kiranya dapat keluar dari kursi yang sangat megah, ruangan yang sangat dingin, untuk dapat mengaudiensi dengan kami masa aksi pada saat ini, teman-temanku sekalian. Untuk kesenangan aksi, saya serahkan kepada orator selanjutnya. Iya,
sekali lagi kami undang ya. Kami gak mau berlama-lama di sini. Ya. Saya tegaskan sekali lagi bahwa hari ini kami datang dengan damai Bapak Ibu sekalian. Kami datang dengan damai, kami datang dengan dingin Bapak Ibu sekalian. Tetapi apabila Ketua DPR tidak mau menemui kami Bapak Ibu sekalian, maka jangan salahkan kami Bapak Ibu sekalian. Saya tegaskan sekali lagi, masa aksi satu langkah ke depan jalan. Saya minta kepada anggota Satpol PP jangan sampai ada yang menyakiti masa aksi ya. Ya silakan sesi dokumentasi, silakan live. Kita akan tuntut sama-sama apabila ada anggota-anggota yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melukai masa aksi. Satu langkah ke depan jalan. Lagi dan lagi kami mengundang Bapak Ibu sekalian, anggota dewan yang kami hormati. Saya tegaskan jangan sampai kami di sini melakukan tindakan-tindakan di luar kesepakatan kami Bapak Ibu sekalian. Sebab aspirasi ini sangat penting bagi kami Bapak Ibu sekalian. Jangan cuma pada saat cuma momen pemilihan, momen untuk kesinambungan saya serahkan kepada koordinator lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Abang, rasakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya harap kepada anggota DPRD Kabupaten Bualemo, hari ini bapak-bapak dipilih oleh rakyat, mau menikmati gedung mewah, makan uang rakyat, digaji oleh rakyat. Di mana kalian semua? Di mana anggota dewan semua? Banyak keluar daerah, hanya memikirkan fakir, hanya memikirkan keuntungan pribadi, tapi tidak mau menerima rakyat. Di mana wakil rakyat? Gedung DPR bukan hanya sekuan, sub-second yang berkuasa di dalam, tapi wakil rakyat harus ada. Di mana kalian? Di mana? Tadi begini Pak, mohon maaf, kalau diundang rakyat, diundang rakyat, saya tidak mau. Komisi 1 juga. Jadi mereka minta suara rakyat hanya untuk keluar daerah. Meminta rakyat untuk mendukung mereka untuk hanya untuk keluar daerah. Hari ini sudah bertahun-tahun, nanti kali ini lagi kalian turun. Kenapa wakil rakyat tidak ada terus di daerah? Ngapain wakil rakyat di daerah? Ngapain? Ada banyak keluar daerah. Mereka aktif di daerah. Kalau pekerjaan proyek sudah jalan, kalau pekerjaan proyek belum ada, mereka keluar daerah. Cari dulu, konsultasi, koordinasi. Dengan bahasa lainnya adalah bahasa cari dulu supaya bisa keluar daerah, keluar anggaran wakil rakyat seperti itu di Bualemo. Karena wakil rakyat terindikasi di kami masyarakat Bualemo tidak pernah kerja, tidak pernah kita tahu seperti apa wakil rakyat di Bualemo. Wakil rakyat di Bualemo hanya banyak keluar daerah. Ketika ada demo, macam-macam saja yang dibikin. Tadi Pak Hardi ada di belakang. Kenapa tiba-tiba menghilang? Di mana wakil rakyat semua? Apakah ke depan wakil rakyat tidak perlu lagi dipilih oleh rakyat? Hari ini terindikasi wakil rakyat banyak keluar daerah, banyak hambur-hambur uang negara, banyak hambur uang rakyat. Tapi pada hari ini masyarakat menyampaikan aspirasi terkait kasus kepala desa di Loato Kecamatan Pakuyaman yang telah mencederai nama baik pemerintah daerah, melakukan perbuatan yang
tidak terpuji melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dan sampai saat ini tanggal 14 Maret 2022 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di mana wakil rakyat? Dan hari ini saya datang ke sini hanya meminta kepada wakil rakyat untuk membantu rakyat, untuk meminta ke pemerintah daerah segera menetapkan sebagai kepala desa yang melakukan pelanggaran harus diberhentikan. Tapi ternyata terbalik pikiran saya, terbalik dengan keadaan yang ada di daerah ini. Wakil rakyat ada-ada saja yang dibuat-buat untuk berangkat, hanya ingin menghindar dari aspirasi rakyat. Di mana wakil rakyat sekarang? Di mana wakil rakyat? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di mana wakil rakyat? Di mana wakil rakyat? Mana itu wakil rakyat? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, inilah yang terjadi pada sore hari ini, siang hari ini. Inilah model wakil rakyat kita. Kita hari ini bisa berbenturan dengan Satpol PP, bisa berbenturan dengan keamanan yang ada di Pemda Bualemo. Itu hanya sifatnya wakil rakyat kita. Mereka aktif dengan rakyat pada saat menjelang pemilihan. Kalau sementara kerjanya mereka hanya banyak keluar daerah.